sudah apa namanya sudah saya setting sebagai paragraf panjang Jadi tidak sana masalah. ini absen ya. Iya, Bu, Pak. Di WA sekolah Bapak Ibu buka HP-nya. Sudah mengisi daftar hadir. Oke. Kalau sudah langsung saja Bapak Ibu nggih. Untuk kegiatan on pertama hari ini tanggal 11 November 2020. Jadi saya yang memandu dan sekaligus merangkap untuk sebagai host Bapak Ibu. Jadi agenda kita untuk hari ini adalah dua hal. Jadi yang pertama itu adalah tugas sesuai dengan tugas yang sudah kita rencanakan. Tugas pertama itu adalah penyusunan RPP. Kemudian yang kedua adalah penyusunan best practice Bapak Ibu nggih. Nah, kita mulai saja untuk bagian pertama lah dulu, itu kegiatan tentang penyusunan RPP. Bapak Ibu, saya akan screen. Cara ngirim screen Bapak Ibu. ini win sapin, Bu. Bisa dilihat hasil tayangan saya? Bisa, Pak. Bisa? Nggih. Bisa. Bapak Ibu, sesuai dengan informasi yang sudah diberikan oleh Ibu narasumber kemarin, Ibu Made Sukemi Giri, bahwa inti dari penyusunan RPP 1 lembar itu adalah ada 3 poin yang intinya Bapak Ibu. Jadi ada tujuan pembelajaran, ada kegiatan pembelajaran, kemudian yang ketiga adalah penilaian. Namun apakah ini baku? Tidak Bapak Ibu. Jadi kemarin sudah dirancang bahwa tidak mesti harus 3, tetapi 3 komponen ini wajib harus ada Bapak Ibu. Jadi boleh ditambahkan, mungkin di atasnya ada kompetensi dasar, kompetensi inti, silahkan Bapak Ibu tambahkan. Sumber, media, dan media pembelajaran boleh dicantumkan Bapak Ibu. Jadi rasanya seperti ini komponen utama dari RPP itu. Kemudian yang saya tekankan, ini melihat hasil dari beberapa RPP yang sudah Bapak Ibu setorkan, ada dari kita yang sudah menyetorkan dan sudah saya komentari bahwa ada RPP yang sudah disusun itu terutamanya di bagian penilaian Bapak Ibu. Jadi contohnya ini langsung saja saya buka Bapak Ibu untuk RPP-nya Pak Romi. Jadi kemarin dia baru tadi kan kalau nggak salah dia mengirimkan RPP. Nah di sana tertulis di penilaian ada tes tertulis dan tes lisan. Nah, seharusnya walaupun namanya satu lembar, Bapak Ibu, komponen 1 lembar itu harus dilampiri juga. Contohnya, penilaian pengetahuan, dia mencantumkan tes tertulis dan tes lisan. Nah, kalau ada kata tes tertulis dan tes lisan ini harus jelas. Yang mana sih tes tertulis, yang mana tes lisan. Nah, itulah Bapak Ibu lampirkan tes tertulis dan tes lisan itu. Makanya nanti banyaknya lembar dari RPP itu tidak mesti harus 1 lembar, karena ada didampingi oleh lampiran-lampiran itu Bapak Ibu. Jadi itu yang saya tekankan untuk terkait dengan RPP 1 lembar. Mungkin dari Bapak Ibu yang sudah bekerja RPP 1 lembar, ada hal yang dipermasalahkan atau yang ditanyakan? Silakan Bapak Ibu kalau ada yang dipermasalahkan, silakan unmute Bapak Ibu nih. Kalau mau ada yang ditanyakan, silakan. Nggih, Pak Warsano silakan. Nggih, izin bertanya untuk apa namanya? Kalau misalnya kita belajar apa saja komponen yang kita buat lembarnya itu. Oke, coba ulang Pak Warsano. Saya agak putus-putus dengar suaranya. Oke, diulang ya. Coba di-mute dulu yang lain, Pak. Sebentar. Oke, dia ulang ya. Oke, silakan Pak Warsano. Gini, kan tujuan pembelajaran itu kan biasanya ada komponen-komponen
apa namanya itu ada komponen siswa, kemudian kalimat apa namanya kalimat-kalimatnya. Tolong diulang apa saja yang harus kita isi dalam membuat tujuan pembelajaran itu kalimatnya yang benar. Terima kasih. Oh, di tujuan pembelajaran yang ditanyakan. Oke. Untuk tujuan pembelajaran kan sudah sering Bapak Ibu mengikuti kegiatan BIMTEK kurikulum 2013. Rasanya itu harus ada komponen yang disebut dengan ABCD Bapak Ibu ya. A itu adalah audien, peserta didik di sana. B, behavior, kegiatan apa yang mau dirancang. C, kondisi kalau salah. Saya lupa ingat. D, degree. Jadi itu komponen yang harus ada di dalam tujuan pembelajaran. Jadi ada namanya ABCD itu Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sudah sering mengikuti kegiatan atau pelatihan kurikulum 13 itu, rasanya saya yakin Bapak Ibu bisa untuk membuatkan tujuan pembelajaran itu. Jadi yang saya gariskan adalah tujuan pembelajaran itu adalah poinnya harus satu. Jangan siswa dapat mengerti tentang A dan mengerti tentang B, jangan dibegitukan. Lebih baik satu hal yang harus dikemas. Kemudian siswa dapat memahami dengan sistem seperti ini, siswa dapat memahami kegiatan A gitu. Jadi dipisahkan, jangan digabung-gabung A dan B, jangan dibegitukan untuk di tujuan pembelajaran. Jadi rinci dia, biarpun lebih dari satu tujuan pembelajaran tidak masalah Bapak Ibu. Yang penting sesuaikan dengan cakupan kompetensi dasar apa yang ingin kita capai. Mungkin itu yang bisa saya berikan. Pak Warsana, bagaimana? Silakan. Iya, terima kasih. Cukup. Ada yang ditanyakan lagi Bapak Ibu terkait dengan RPP nanti? Saya Pak Pasek. Tidak ada? Saya Nelly. Ada yang bertanya? Silakan. Mungkin Bu Nelly. Ya. Silakan, Ibu. Untuk lampirannya itu apa diisi materi juga? Atau tentang penilaian saja? Nah, dasarnya kan seperti tadi saya bilang, kalau Bapak Ibu di kegiatan inti, kan ada nama di kegiatan itu di langkah-langkah pembelajaran itu, Bapak Ibu rasanya mau mencantumkan materi, tidak masalah, nanti taruh di lampiran. Jadi taruh di bagian lampiran untuk materinya boleh. Tapi tidak mesti harus tidak mesti harus wajib ada ya. Tapi kalau memang itu kita sebagai sangat penting gitu untuk siswa, mungkin karena siswa tidak memegang buku, tidak memegang bahan materi, bisa kok dicantumkan itu nantinya untuk sebagai lampiran. Mungkin itu yang bisa saya berikan. Bu Nelly, silakan. Terima kasih. Ya. Ada lagi? Sedikit Pak Budu. Oke. Oh, Pak Suto, silakan. Sedikit. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Budu. Di sini berarti RPP 1 lembar harus mencakup 4 komponen tadi itu ya. Tujuan, media, sumber, langkah, dan penilaian itu aja ya Pak Budu. 3 loh Pak Suto ya. 3 ya? intinya. Oh, 3 ya. Tujuan, langkah-langkah, dan penilaian. Intinya itu. Oh, langkah yang lainnya kalau mau mesti dicantumkan, silahkan, tidak masalah Bapak Ibu. Yang penting 3 komponen itu harus ada. Oh ya. Ya, terima kasih Pak Putu. Oke, sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu rasanya yang ditanyakan? Bu Dewi, silakan unmute. Begini Pak Pasta, ini kan RPP saya penilaiannya cuma menggunakan lembar kerja, mengingat itu prakarya. Apakah perlu diisi rubrik penilaiannya? Oh, di bagian penilaian. Ini penilaian tentang kognitif, psikomotor, afektif? Kognitif. Kognitif. Nah, yang seharusnya ini yang wajib Bapak Ibu ya. Kalau kita namanya penilaian, kalau penilaian itu umpamanya tes tertulis dalam bentuk pilihan ganda, berarti kan analisis yang harus dicantumkan. Tapi kalau penilaian dalam bentuk tes tertulis itu dalam bentuk uraian, ya jelas harus ada rubriknya. Setiap langkah harus itu ada diberikan istilahnya skor atau poin. Sama seperti kalau kita saat membuat kisi-kisi soal PAS, soal PTS, dan lain sebagainya, itu rasanya pasti akan diminta. Alangkah baiknya kalau Bapak Ibu membuat itu rubrik penilaiannya.
nanti siswa mengerjakan apa yang kita suruh, umpamanya tanpa dengan melihat nilai akhir saja itu salah kalau menurut saya. Jadi alangkah baiknya setiap langkah itu harus diberikan penilaian dari kita gitu. Jadi selaku guru per langkah yang harus kita lakukan. Memang benar harus kita buatkan rubrik penilaian berarti. Mungkin itu. Maksudnya di RPP ini dicantumkan rubriknya? Dicantumkan di bagian lampiran pada saat melampirkan. Kan di sana ya, kan di bagian lampiran berarti ya, kan ada lampiran saja nanti. LKS. Ya, karena yang Ya. saya pakai kan LKS, berarti lampirannya berupa LKS dan rubriknya. Berarti ada 2 lampiran dong. LKS dan rubriknya ya. Rubriknya kan bisa jadi K1 setelah di atasnya LKS kan bla 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 bla. Di bawahnya ada rubrik penilaiannya, tapi itu untuk kita sendiri rubrik itu. Jangan dikasih ke siswa nanti, LKS-nya saja yang dikasih ke siswa. Iya, artinya ini untuk pengumpulan tugasnya yang workshop-nya kita ini. Boleh. Diisi rubriknya. Boleh, benar. Ya. Oke, terima kasih Bu Dewi. Mungkin ada lagi teman-teman? Ada lagi? Mungkin Bapak Kepala Sekolah ada hal yang ingin disampaikan? Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi, Pak. Dari pengamatan tadi ya sudah cukup, artinya sudah bagus. Tinggal kita pelihara ke depan. Ya model seperti ini kemungkinan kita harus sama-sama memakai dengan suatu kondisi seperti ini. Semoga kita terus mantap. Jangan sampai saat ini aja kita terus aktifkan. Itu aja harapan Tiang. Semoga terus pantau. Juga pesan kemarin pengawas maupun yaitu Pak Sutame bahwa kita ini sudah baik, tinggal membesar dan sudah semua pengawas yang datang kemarin itu memberikan apresiasi yang baik kepada Ibu Bapak. Makanya saya mengucapkan banyak terima kasih dan saya merasa tenang nanti saya meninggalkan startup ini untuk pensiun ini. Bahagia, betul. Semoga kita sukses. Ya, oke, anak-anak, teman-teman kita semua. Oke? Ya, sukses semua, Pak. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin disampaikan lagi terkait dengan poin pertama dulu, yaitu RPP 1 lembar itu? Ada? Terus. Oke. Pak Parsana ya? Jadi kan ada alokasi waktu. Alokasi waktunya itu memang hanya di atas saja kita globalkan. Tidak perlu lagi misalnya kegiatan lain-lain kita buat rinci. Biar pembelajaran berapa menit, dan pembukaan berapa menit, misalnya tidak perlu ya. Jadi kita cukup di atasnya ya. 40 menit. Misalnya kalau di atas itu, misalnya kita apakah ini sesuai dengan jam pelajaran yang berlaku, misalnya untuk kalau situasi belajar tatap muka kan kita pakai jam-jam dia. Jam 4 itu kan 5 jam kan belajar. Apakah kita memakai seperti itu atau kita sesuaikan dengan situasi belajar darurat ini? Oke. Ya, bagus sekali Pak Warsana. Rasanya kalau menurut saya pribadi Bapak Ibu ya, karena kita sekarang di dalam masa pandemi seperti ini, kita rasa tidak mungkin akan normal melaksanakan kegiatan pembelajaran 1 jam 40 menit itu Bapak Ibu. Kita kan sudah punya jadwal BDR itu. Satu jam mapel itu yang sudah saya buatkan, kan saya kasih jeda waktu itu adalah 30 menit. Jadi pakailah jadwal BDR itu. Nanti otomatis kita bisa mempertanggungjawabkan kok 30 menit, kok nggak 40 menit, karena situasi seperti ini. Kita begitu kan. Kita atur yang 30 menit itu di bagian mananya kasih. Pokoknya Bapak Ibu saya yakin pasti bisa untuk mengalokasikan waktu 30 menit itu nantinya di RPP. Oke, seperti itu. Pak Warsana.
Ada? Ada lagi Bapak Ibu yang lain yang ingin mau disampaikan? Cukup untuk poin pertama? Cukup Pak, cukup. Cukup. Sebentar Bapak Ibu, nih saya tampilkan. Ini Bapak Ibu nih. Ini tugas-tugas yang sudah Bapak Ibu kirim. Jadi saya akan buatkan seperti ini Bapak Ibu. Ya, ini sudah ada beberapa rekan kita, peserta yang sudah mengirimkan beberapa tugas, jadi sudah langsung saya komentari. Nanti ini saya akan ranking, Bapak Ibu, sesuai dengan apa yang pernah saya katakan di pembukaan, bahwa saya akan mencari 3 besar. Setenggara dari dana yang mungkin dialokasikan itu kita bisa memberikan reward lah kepada rekan-rekan yang memang antusias untuk mengikuti kegiatan ini dan berkompeten untuk kegiatan seperti ini. Jadi ini beberapa rekapan, contohnya Bapak Ibu tugas 1 RPP ini baru ada 3 peserta yang sudah mengirimkan RPP, yaitu Pak Romi, Bu Lia, dan Bu siapa ini, Indah Cahyani. Mungkin dan yang lainnya mungkin sesegera mungkin Bapak Ibu, karena terus terang di tugas-tugas itu saya kasih tenggang waktu Bapak Ibu. Jadi harapan saya sih Bapak Ibu bisa belajar disiplin terkait dengan pengiriman tugas. Jadi itu harapan saya. Ya Bapak Ibu ya. Nanti untuk segera Bapak Ibu kirimkan tugas-tugas sebagai bukti saya, selalu bukti fisik juga untuk pelaporan nanti di workshop ini nantinya. Mungkin itu Bapak Ibu yang pertama ingin saya sampaikan dulu yang RPP. Kira-kira ada hal yang ditanyakan lagi? Ada? Bu Deli ada? Pak Darmu ada yang ditanyakan? Pak Pimpin? Sip. Bu Ari Wahyuni, Pak Tujeneng? Ada lagi yang ditanyakan? Ada Bapak Ibu? Kalau tidak, saya masuk saja ke bagian yang kedua. Oke Bapak Ibu ya, saya masuk. Ada yang ditanyakan untuk yang bagian pertama dulu. Pak Pimpin, mohon maaf, ini Pak Pimpin, dia sudah mau nge-share tugas RPP 1, tapi baru saya buka kok kosong gitu. Jadi filenya belum ada. Makanya belum saya komentari dan belum saya isi nilai. Jadi mohon maaf Pak Pimpin ya, nanti coba ulang kembali, kirim RPP-nya dengan baik. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak saya masuk ke termin yang kedua. Ini Bapak Ibu nih, kita masuk ke tugas yang kedua Bapak Ibu terkait dengan penyusunan best practice Bapak Ibu. Nah, seperti kemarin yang sudah dipaparkan materinya oleh Pak Agung Okeyadnya, jadi intinya dari pemaparan itu adalah